Bapa dalam surga, kami memasuki minggu-minggu Prapaskah. Biarlah Tuhan boleh menggerakkan hati kami, mengarahkan pikiran kami untuk merenungkan dan bersyukur atas cinta kasih-Mu yang besar. Engkau telah memberikan kepada kami bukan hanya keselamatan, tetapi Engkau juga memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh hidup memuliakan nama-Mu dan menikmati keindahan-Mu. Tolong kami dalam masa Prapaskah terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, sehingga iman kami dikuatkan, rohani kami diarahkan untuk kembali senantiasa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca kitab Markus pasal 10. Kita akan merenungkan Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat 45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Kita akan membaca pertanggapan, saya akan membaca ayat 35, jemaat sekalian membaca ayat yang genap, dan kita pertanggapan sampai ayat 45. Saya akan mulai. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. dan barang siapa yang Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara sekalian, di dalam bagian ini dicatat kisah mengenai Yohanes dan Yakobus. Mereka datang lalu berbicara kepada Yesus. Saudara, Yohanes dan Yakobus bukanlah pemuda yang diam-diam, yang kalem-kalem, dan yang sopan-sopan. Mungkin kesan kita, Yohanes adalah seorang yang pasif, seorang yang mungkin lembut, seorang yang mungkin tidak bergairah, karena mungkin kita mengasumsikan kasih itu lembek. Dan Yohanes di dalam surat 1 Yohanes banyak menulis mengenai kita harus saling mengasihi, kita harus saling mengasihi. Tetapi kalau kita lebih komprehensif mempelajari kitab suci, Yesus menyebut Yohanes sebagai Boanerges, anak geledek, anak guru. Saudara sekalian, kalau orang dibilang sebagai anak geledek, tentu saja itu merepresentasikan dia punya kepribadian. Maka Yohanes adalah orang yang meledak-ledak, orang yang dinamis, yang ambisius, yang semangat, berhasrat, dan mungkin sedikit kejam. Saudara mungkin ingat ketika mereka melayani di Samaria dan Samaria menolak Yesus, maka Yohanes mengatakan, "Guru, izinkan saya doa kepada Bapak supaya turun api dari langit bakar mereka semua." Yesus tegur dia. Tetapi inilah Yohanes, saudara. Dan kita melihat bahwa Yakobus juga seorang yang mungkin punya karakter yang sama. Tidak banyak ditulis, saudara, catatan mengenai Yakobus. Yakobus disebut lebih dulu mungkin karena Yakobus lebih tua. Tetapi kenapa banyak penafsir juga mengatakan Yakobus punya karakter yang serupa? Karena ingat, Yakobus adalah martir pertama. Bersama dengan Petrus mereka ditangkap, Petrus ditahan, Yakobus langsung dieksekusi, ditusuk dengan pedang. Pertanyaannya adalah mengapa dia harus dibunuh?
Kenapa Herodes Agripa harus membunuh dia? Karena tentunya dia provokatif, saudara. Kenapa dia harus dibunuh? Karena dia menjadi ancaman bagi seseorang. Kenapa dia harus dibunuh? Karena dia berani berkata-kata. Jadi di sini kita melihat bahwa Yakobus juga mungkin punya karakter yang tidak jauh berbeda dari Yohanes. Seorang yang berbahaya bagi pemerintahan Herodes. Seorang yang mungkin dianggap provokatif, yang bisa menggerakkan massa. Orang kalau tidak bisa menggerakkan massa, ya tidak punya kekuatan. Dia boleh ngomong apapun, orang tidak peduli. Tetapi ketika seseorang punya kekuatan untuk menggerakkan massa dan dia berani berkata-kata, maka dia menjadi orang yang sangat berbahaya. Saudara sekalian, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus dikatakan. Mereka itu adalah keluarga nelayan. Tetapi banyak sarjana mengatakan mereka itu adalah nelayan yang berada. Papanya mereka, Zebedeus, itu orang yang mampu. Jadi kemungkinan mereka ini terpelajar. Kemungkinan Yakobus dan Yohanes punya pendidikan yang baik. Mereka punya rumah yang baik. Mereka punya kehidupan yang nyaman. Tetapi mereka pergi meninggalkan semuanya dan ikut Yesus. Saudara, dalam Injil Yohanes dikatakan Petrus itu ketika Yesus ditangkap, dia bisa masuk ke dalam rumah imam besar. Saudara nanti bisa cek Yohanes 18 ayat 15. Petrus bisa masuk ke dalam rumahnya imam besar. Nah, kenapa dia bisa masuk ke dalam rumah imam besar? Bisa mengintip dari kejauhan apa yang mereka lakukan pada Yesus. Dalam Injil Yohanes dikatakan ada seorang murid. Dia punya kenalan imam besar. Dia yang punya akses masuk, dia bawa Petrus masuk ke sana. Nah, saudara, siapa murid yang punya akses ini? Dan murid ini punya power, saudara. Ketika ditanya sama pelayan, yang ditanya Petrus, mereka berdua. Jadi kemungkinan adalah si pelayan tidak berani nanya orang ini. Karena dikatakan orang ini punya pengaruh. Orang ini kenal imam besar, bukan orang sembarangan. Ada yang mengatakan, oh itu mungkin adalah Yusuf Arimatea. Ada yang mengatakan, oh tidak, mungkin itu adalah Nikodemus. Tetapi saudara, banyak para sarjana perjanjian baru mengatakan, kemungkinannya itu dari gaya penulisan dan struktur seluruhnya Injil Yohanes, itu adalah Yohanes. Yohanes membawa Petrus masuk, berarti Yohanes punya akses. Loh, hubungannya apa Yohanes dengan para imam besar itu? Teori dari H.V. Morton. Saya jelaskan, saudara. H.V. Morton membuat penelitian, dia menemukan situs rumah yang dianggap sebagai milik Zebedeus. Jadi Morton mengatakan bahwa ayah Yohanes yaitu Zebedeus itu sering mengantar ikan ke orang-orang penting karena dia nelayan besar. Dan salah satu orang yang menjadi langganan dia adalah Hanas. Nah, kalau ada hubungan bisnis seperti ini, maka keluarga Zebedeus itu sudah dikenal dan sering keluar masuk ke dalam rumah mereka. Zebedeus adalah pengusaha ikan yang besar, pensuplai ikan bagi rumah tangga imam besar. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya Yohanes bisa saja bukan hanya mengenal imam besar, tapi menjadi orang yang sudah dikenal di keluarga itu. Nah, ketika dia bawa Petrus masuk, Petrus yang ditanya. Lalu Petrus jatuh dalam dosa. Dia menyangkali Yesus. Saudara, maka bayangkan perasaan Yohanes. Aku yang ajak dia masuk. Aku yang ajak dia melihat Yesus. Sekarang dia berdosa. Dan sekarang dia dipulihkan oleh Yesus menjadi pemimpin rohani, menjadi kepala dari soko guru gereja yang ada di Yerusalem. Meskipun tidak ofisial, tetapi Petrus adalah yang dituakan di antara soko guru jemaat pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini bisa terjadi? Kita melihat dalam Injil Yohanes, satu-satunya Injil yang menulis mengenai pertobatan dan pengembalian Petrus oleh Yesus adalah Yohanes. Jadi setelah Yohanes mengakhiri Injilnya, ditambah satu bagian di mana Yesus menjumpai Petrus, lalu bertanya, Simon bin Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ada bagian itu, saudara, tidak ada di Injil yang lain. Kenapa? Kemungkinan besar adalah pasti karena Yohanes yang tahu peristiwa penyangkalan Petrus itu. Dan dia merasa, Petrus, saya melihat bagaimana dia jatuh, saya melihat bagaimana dia dipulihkan. Maka ini menjadi bagian penting yang harus saya tuliskan. Nah, saudara sekalian, ini adalah Yohanes dan Yakobus yang bertemu dengan Yesus. Lalu mereka minta kepada Yesus.
Nah, saudara sekalian, konteksnya adalah Petrus baru bertanya kepada Yesus, "Guru, kami ini sudah buang segalanya loh. Kami tinggalkan segalanya, kami ikut kamu. Kami dapat apa?" Itu pertanyaan Petrus. Saya sudah tinggalkan jala saya. Saya tinggalkan semua penghasilan saya, pekerjaan saya. Nah, tentunya Yakobus dan Yohanes juga demikian. Saya tinggalkan rumah saya loh. Papa saya berada. Mereka punya bisnis. Saya tinggalkan untuk ikut engkau, Yesus. Kami dapat apa? Yesus mengatakan, apa yang akan kamu dapat tidak akan bisa dibandingkan dengan apa yang kamu lepas. Kamu akan menerima jauh lebih berharga daripada apa yang kamu lepas. Kamu akan menerima ratusan kali lipat. Kamu akan mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus. Saudara sekalian, mereka dijanjikan oleh Yesus. Mereka akan memerintah bersama dengan Dia. Mereka dijanjikan oleh Yesus. Yesus akan menegakkan kerajaannya. Dia dijanjikan oleh Yesus, Dia akan datang kedua kali. Dia dijanjikan oleh Yesus, mereka akan bersama dengan kita tentunya. Akan bersama-sama memerintah dengan Yesus. Itu janji Yesus. Saudara, berapa banyak kita yang mendengar janji Yesus tidak percaya? Berapa banyak di antara kita yang sudah mendengar janji Yesus masih mengeluh? Paulus mengatakan, kalaupun saya harus menderita sementara dalam dunia ini, semua penderitaan yang saya alami tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal nanti yang saya akan peroleh kelak. Tidak bisa dibandingkan. Saudara sekalian, kalau saya pernah memberikan beberapa kali ilustrasi di mimbar ini mengenai kemuliaan kekal yang Tuhan berikan, itu sama aja dengan kalau kita misalnya disuruh lembur sama bos. Ini selama lebaran saya minta kamu masuk kantor. Loh, kok gitu bos? Semua pada liburan loh. Kamu masuk ya 2 minggu ini. Tidak ada libur. Terus yang tiket yang saya sudah beli gimana bos? Saya sudah mau pergi ke luar negeri nih. Saya sudah habis uang banyak. Kita sekeluarga mau pergi. Batalkan. Berapa uangnya? Iya kira-kira habis 100 juta bos. Batalkan. Itu uang kami tabung bertahun-tahun bos. Batalkan. 2 minggu ini masuk kantor. Terus apa yang harus saya siapkan bos? Kalau perlu tidur di kantor, kerjaan harus selesai dalam 2 minggu. Dari bangun sampai nanti malam, kalau perlu gak usah tidur. Pokoknya 2 minggu harus selesai. Lah bos, kok kayak begitu sih caranya, yang lain libur. Saya sudah beli tiket, harus batalkan. Batalkan, bilang sama keluargamu, tidak ada liburan. Dapat apa saya bos? Ya komisi cukup besar. Ini proyek saya bisa dapat kira-kira 5 triliun, saya bagi kamu kira-kira ya 200 miliar saja deh. Apa gitu kan ya? 2 minggu, sebulan saya rela bos. Oke, keluarga telepon, tidak ada liburan, batal 100 juta, hangus kan gitu saudara. Iya kan saudara, jangankan 2 minggu, 1 bulan kita rela. Kenapa? Kapan lagi 2 minggu dapat 200 miliar? Saudara bisa lihat ya, apa yang kita buang tidak sebanding dengan apa yang kita dapat. Dan Paulus mengatakan kalau saudara susah dalam dunia ini, semua yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang akan kita alami dalam Yesus. Tidak sebanding saudara. Dan Yohanes, Yakobus percaya itu. Maka itu sebabnya karena mereka percaya, mereka beriman, mereka pegang apa yang Yesus ucapkan. Mereka ingin kemuliaan itu saudara. Maka mereka mulai tanya, Yesus, boleh tidak? Nanti di sana, aku di kananmu, aku di kirimu. Yakobus dan Yohanes minta itu, saudara. Di bagian lain, di Injil Matius, dia suruh mamanya juga, nepotisme, saudara. Mamanya ini adalah tantenya Tuhan Yesus. Bagaimana cara kuasa bekerja? Lewat orang dalam. Iya kan? Jadi dia pakai supaya lebih sungkan. Sayangnya Tuhan Yesus tidak sungkan. Ya, sayangnya Tuhan Yesus tidak sungkan. Dia mengatakan apa yang benar. Nah, saudara sekalian, Yakobus dan Yohanes dalam hal ini meminta sesuatu yang tidak salah. Permintaannya tidak salah. Mereka beriman kok. Tetapi ada kesalahan juga yang mereka lakukan sehingga diingatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara sekalian, mereka meminta kalau orang biasa itu mendengar momennya tidak tepat, saudara. Momennya tidak tepat.
Momennya seperti ini ya. Yesus mengatakan, saya akan pergi ke Yerusalem, saya akan mati, saya akan disesah, saya akan kemudian disalibkan, tapi saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Guru, saya nanti boleh nggak duduk di sebelah kanan apa kirimu? Saudara, ini kan seolah-olah ya, tunggu dulu. Ini Tuhan Yesus sedang bicara sesuatu nih. Dia memang menjanjikan kemuliaan, tapi ini ada prosesnya nih. Ada prosesnya. Mereka mau skip prosesnya, saudara. Saya tidak suka itu, yang salib, yang apa tidak suka. Nanti masalah kemuliaan itu loh. Boleh nggak saya duduk di kanan dan kiri? Dan di sini ada unsur bersaing. Saya di kanan kiri. Petrus di mana? Cuci kaki saya. Cuci WC, ya kan? Andreas cuci kapus. Matius dagang lagi di depan, ambil pajak. Saya yang di kanan, Yakobus yang di kiri, dan sebagainya. Saudara, jadi mereka ingin mulia, mereka ingin besar. Pertanyaannya adalah, apakah kita boleh menjadi besar dan menjadi mulia? Guru, saya ingin duduk, satu di kanan, satu di kirimu. Saya ingin besar, saya ingin menjadi besar. Apakah itu tidak boleh, saudara? Kalau saudara mengatakan, enggak, itu tidak Kristen. Orang yang mau jadi besar itu tidak Kristen, itu spirit dunia, bukan spirit Kristen. Tetapi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Siapa di antara kita yang tidak suka jadi besar, saudara? Siapa tidak ingin menjadi yang terbaik di antara kita? Saya kira tidak ada, saudara. Kita menjadi munafik kalau mengatakan saya tidak ingin jadi besar. Faktanya adalah kita ingin jadi besar. Besar dalam kehidupan, besar dalam pekerjaan. Ada yang mengatakan, sudahlah, kerja nggak usah serius-serius lah. Nanti jadi karyawan terbaik bulan ini loh. Iya kan? Itu arogan, itu sombong. Sudahlah, biasa-biasa saja. Jadi karyawan yang penting masuk. Lalu kemudian mau menjadi besar dalam masyarakat, menjadi besar dalam pernikahan. Ya, pernikahannya kita harus baik, sudahlah. Nyeleweng-nyeleweng dikit enggak apa-apa. Jangan terlalu saleh gitu. Parenting mau yang terbaik, saya mau menjadi orang tua yang baik. Studi di sekolah, di universitas, saya mau studi yang terbaik. Buat apa? Tidak perlu terlalu ambisius lah. Yang penting jadi senior. Ya kan? Yang penting naik kelas dan sebagainya. Kita ingin besar di dalam iman. Kita ingin besar di dalam doa. Kita ingin besar, saudara. Nah, jadi kalau Yakobus dan Yohanes berambisi ingin besar, apakah mereka salah, saudara? Apakah mereka salah? Karena kita juga ingin besar. Dan aneh kalau kita tidak ingin besar. Saudara, Yesus juga tidak pernah menegur ambisi mereka. Yesus tidak pernah menegur baik Yakobus atau Yohanes karena mereka ingin besar. Problem mereka adalah bukan karena ambisi mereka itu terlalu besar. Sama sekali bukan itu. Problem mereka bukan masalah ambisi, problem mereka bukan karena ambisi mereka terlalu besar, justru problem mereka adalah ambisinya terlalu kecil. Saya mau mulia, pertanyaannya mulia itu apa? Ya mulia lebih tinggi dari orang lain, itu kemuliaan yang kecil. Ambisimu terlalu kecil, saya mau besar, besar itu di hadapan apa? Besar itu di hadapan orang lain. Besar di hadapan mamaku, besar di hadapan tetanggaku, besar di hadapan teman-temanku. Masa kita cuma mau besar begitu, saudara? Saudara lihat teman-teman saudara naik motor. Saya mau lebih besar, Anda beli mobil. Langsung di kampung lebih besar, saudara. Lihat di kampung saudara, semua naik sepeda. Saya beli sepeda motor, saya langsung besar. Dan kita sudah, wah saya lebih besar dari yang lain. Yakobus dan Yohanes, saya mau besar. Besar di antara apa? Di antara 12 murid. Ini ada 2 yang paling menonjol. Kami paling besar. Ambisimu terlalu kecil dan itu problem. Karena engkau mencari kemuliaan yang terlalu rendah. Bukan kemuliaan seperti itu yang harus dicari. Terlalu kecil, terlalu gampang puas. Kata C.S. Lewis, selera terlalu rendah dan gampang dipuaskan oleh dunia ini. Pak Stephen Tong pernah cerita, saudara, ada orang main piano, konser. Lalu dia mulai main. Wah, dia mainnya begitu rumit, begitu susah. Setelah selesai, orang tepuk tangan. Dia tenang aja, saudara. Dia lihat satu orang yang duduk di atas, di tribun. Satu orang di situ dia lihat. Orang itu tenang-tenang aja. Yang lain tepuk tangan, dia tenang-tenang aja.
Lalu kemudian main lagu kedua. Yang lain, wah lebih tepuk tangan gitu ya. Yang satu tetap tenang-tenang. Dia mulai panik, saudara. Wah, dia main lagi. Wah, semuanya standing applause. Kali ini dia lihat, deg-degan. Orang itu senyum sambil manggut-manggut. Hatinya tenang. Siapa orang itu? Gurunya. Jadi dia tidak gampang puas dengan orang-orang yang ada di sini. Dia mau puas oleh siapa, saudara? Dia mau puas oleh gurunya. Jadi standarnya berbeda, saudara. Dia ambisinya adalah lebih besar dari itu. Dan itu masalah kita. Dalam dunia ini bukan masalah ambisi. Ambisi kita kekecilan. Kita harusnya rindu kemuliaan Tuhan. Kita harusnya pengen besar di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia. Dan kalau saya dan saudara bisa memahami itu menjadi center ambisi kita, kita boleh berambisi, saudara. Harus berambisi. Besar di hadapan Allah. Kalimat itu muncul berkali-kali. Yohanes Pembaptis adalah orang yang seumur hidupnya mau besar di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Bukan sekedar di hadapan tetangga. Bukan sekedar di hadapan 12 murid. Tetapi besar di hadapan Allah. Pada waktu ulang tahun Pak Tong, ada satu anak main biola. Umur 7 tahun. Wah, main biola. Kita dengar bagus. Lalu kemudian turun ke meja, duduk. Saya bilang, bagus, mainnya bagus. Mamanya bilang ke saya, dia ada salah, kalau nggak salah, ada 5 kali salah Pak Ivan tuh. Dia itu kurang konsentrasi, salah 5. Saya bilang sama mamanya, kamu hebat ya, bisa tahu loh dia salah 5 gitu. Ternyata bukan cuma anaknya, mamanya juga ngerti diem-diem kamu ya. Bisa ngerti anakmu salah, saya nggak ngerti loh. Kamu tenang aja, Pak Ivan nggak ngerti semua salahmu. Ya, pokoknya bagus. Mamanya bilang nggak bisa, kamu salah. Nih lihat loh, lihat ya. Kamu punya waktu, biasanya sekian, kamu kecepetan mainnya. Jadi kamu salah ini, mesti perbaiki. Nah saudara, kalau dia mau gampang puas, denger saya aja. Karena saya nggak ngerti, saudara. Pokoknya kan tepuk tangan, wih bagus, pokoknya ada orang gesek biola gitu. Wah bagus ya, bagus. Aku sudah besar, Pak Ivan main, nggak bisa. Itu kayak engsel nggak diminyain, nyek gitu. Itu bisanya saya kayak begitu. Tapi main kayak kamu nggak bisa. Tapi orang yang ngerti, harusnya menjadi orang di mana kita ingin rindu besar di hadapan dia. Dan ini bukan sekedar orang, saudara. Kita dituntut, kebahagiaan kita adalah ketika kita besar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Tidak ada yang lebih mulia dari itu. Dan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Bukan manusia yang hormat kepada saya dan saudara. Bukan presiden yang hormat pada kita. Kalau bukan Alkitab yang bilang, mana berani kita mengucapkan kalimat ini. Bapa di surga menghormati mereka yang melayani Yesus Kristus. Tercantum dalam Injil Yohanes. Maka saudara sekalian, Yohanes tidak salah. Yakobus tidak salah. Yang dia salah adalah yang dia inginkan itu terlalu kecil. Besar di hadapan Tuhan. Besar di hadapan pencipta kita. Saudara sekalian, kita tidak mungkin tidak ingin jadi besar. Karena memang kita dicipta untuk menjadi besar. Hanya kita kurang besar saja. Kita ambisi terlalu kecil. Saudara sekalian, dan langkah untuk menjadi besar di hadapan Tuhan, Yesus mengatakan, biji gandum itu kalau tidak jatuh ke tanah, dia tidak akan mati. Kalau dia mati, dia akan berbuah. Jadi kalau dia mau berbuah, dia harus mati dulu. Ini paradigma pelayanan dalam kekristenan. Jadi dia harus mengalami sakit, dia harus mengalami pengorbanan, baru dia akan berbuah. Dan disitulah Bapa menghormati orang yang demikian. Jadi saudara sekalian, kalau kita ingin jadi besar di hadapan Tuhan, maka yang pertama kita harus lakukan, pintunya adalah kesiapan hati mau melayani Dia. Saya mau melayani Engkau Tuhan. Kenapa? Saya mau besar. Mari kita cek saudara. Saya dan saudara semua mau besar. Tapi apakah kita cukup besar ambisi kita? Apakah betul ambisi kita?
Saudara, kalau setiap orang mengatakan, ya Tuhan aku mau besar, dan bukan besar di hadapan manusia, mau besar di hadapan Allah, dan jalan pertama, langkah pertama adalah pelayanan. Maka apa yang kita lakukan, saudara? Apa yang akan kita lakukan? Maka seluruh jemaat GRI akan rebutan pelayanan. Pada waktu mulai muncul AI, akan digantikan AI. AI menjadi penting. Dibuka fakultas AI. Pluk. Langsung yang daftar banyak, saudara. Mereka mau mulia, tidak salah. Tetapi kalau mereka tidak pernah mau belajar, ya gak bisa kuasai. Penemuan baru, bioteknologi, apa segala macam. Buka fakultasnya, langsung orang berebut masuk, orang mau pelajari. Kenapa saudara sekalian? Orang mau mulia dan tidak bisa dengan duduk di rumah lalu kemudian dapat mulia. Tidak, harus lakukan sesuatu. Dan saya mau besar di hadapan Tuhan. Pintunya apa? Pintunya pelayanan. Dan kalau betul kita rindu kemuliaan di hadapan Allah, maka jemaat GRI akan rebutan pelayanan. Bayangkan saudara sekalian, kita melihat tidak ada tempat bagi paduan suara. Paduan suara penuh sampai panggungnya nggak muat. Kebanyakan orang ikut paduan suara. Dan orang itu terus-menerus daftar setiap minggu. Ensemble remaja penuh. Lalu kemudian kursus-kursus piano, kursus biola penuh. Kenapa? Karena anak-anak jemaat semuanya rindu mau melayani. Semuanya pada les musik. Jadi akhirnya penuh semuanya. Tidak dapat tempat. Dan kemudian konsultasi ke gereja. Buka dong les. Karena kita pusing nih, tempat di mana-mana penuh. Tidak terima murid. Kenapa? Karena banyak orang Kristen mau pelayanan. Ini gimana nih, semua jemaat mau kolekte. Siapa yang jadi jemaat gitu? Ya kan, akhirnya semuanya masukin kantong masing-masing. Semuanya kita pusing ini, orang-orang mau melayani. Aufi berjubel, orang yang saya juga mau melayani. Udahlah, nggak di kolektor, nggak mau dikor, saya di Aufi saja. Akhirnya banyak pelatihan yang dibikin, berjubel saudara. Pusing, Pak Ivan ini gimana ini, KKR regional, orang segitu banyak, saya nggak bisa atur lagi nih. Gimana caranya? Orang daftar terus mau penginjilan di daerah, mereka nabung, mereka cuti dan sebagainya. Pemilihan dan penatua dan diaken membingungkan saudara. Karena begitu jemaat buka, lah banyak sekali calonnya. Kalau sekarang ditelepon, Bapak menurut pengamatan dan sebagainya, Bapak terpilih menjadi pengurus satu panitia. Boleh saya gumulkan? Boleh. 2 bulan digumul-gumul terus gitu saudara ya. Ya enggak, dramanya banyak lah ceritanya begitu ya. Tetapi kalau kita melihat begitu buka, ini orangnya begitu banyak, mereka semua melayani. Seperti yang kata Paulus, orang yang menginginkan jabatan penatua, menginginkan jabatan yang indah. Orang rebutan, orang pengen untuk apa saudara? Karena ketika menjadi pelayan Tuhan, boleh berkorban. Boleh menderita bagi Yesus. Dan itu yang mereka cari. Bukan dipuji oleh orang lain, tetapi karena mereka dilayakkan, boleh menderita bagi Tuhan. Tapi kenapa hal itu tidak kita lihat, saudara? Departemen Pengembalaan kontak, Pak Ivan, ini loh bagian kedukaan, tim kedukaan, kurang orang. Kemarin penginjilan bilang, Pak Ivan, saya sudah umumkan ke jemaat. Itu yang katekisasi sudah telepon satu-satu. Tidak ada yang gabung. Kenapa saudara? Karena memang yang kita lihat kemuliaan itu adalah kemuliaan yang terlalu kecil, bukan? Dan di dalam momen Prapaskah ini mari kita renungkan, Tuhan, saya ingin kemuliaan bukan, tapi kemuliaan macam apa yang ingin saya cari? Apakah kemuliaan seperti yang kau ingin kita kejar? Atau jangan-jangan kita puas dengan kemuliaan-kemuliaan semu yang ditawarkan oleh dunia ini? Saudara sekalian, kemuliaan dan kebesaran Tuhan itu adalah fokus dalam kehidupan. Ini adalah teologi Agustinus. Semua cinta kita dalam dunia ini mengarah kepada cinta kepada Tuhan. Semua pengejaran kemuliaan dalam dunia ini adalah mencari kemuliaan untuk besar di hadapan Allah. Kalau Allah menjadi fokus pengejaran kemuliaan ini, maka betapa indahnya pengejaran kemuliaan kita dalam dunia. Saya mau besar di dalam karir saya. Untuk apa? Untuk membesarkan nama Tuhan. Untuk bersaksi bagi Tuhan. Di dalam kerangka kebesaran nama Tuhan. Aku mau naik jabatan. Buat apa? Buat menjadi berkat.
Aku mau membereskan ada banyak hal, policy-policy yang hanya bisa didapatkan oleh orang dalam jabatan itu. Untuk menjadi benefit bagi banyak orang. Ketika saudara mau menjadi besar di hadapan Allah, maka visi itu menjadi visi bagi semua kebesaran lain dalam dunia. Maka ketika saudara mau menjadi besar di hadapan keluarga, Anda bukan sekedar keluargaku baik ya. Keluargamu semua jelek-jelek kan, sekeluarga. Aku loh di keluarga ini adalah keluarga yang paling harmonis. Buat apa kayak begitu, saudara? Tapi kalau visi kebesaran Allah itu sudah ada, yang lain bisa ditata dengan baik. Saudara sekalian, kalau sekedar besar di hadapan manusia, ukurannya apa? Ukurannya kompetisi. Ada kompetisi yang benar, ada kompetisi yang sengaja dibuat-buat, saudara. Hanya untuk membuat saya lebih unggul dari kamu. Ada kompetisi yang dibuat untuk apa? Untuk menyadari kelemahan diri. Kompetisi yang dibuat untuk menyadarkan, oh saya masih lemah. Saya perlu banyak belajar, saya perlu banyak bertumbuh. Jadi ada yang baik dalam hal kompetisi. Tetapi ada kompetisi yang sengaja dibuat-buat, saudara. Kenapa? Karena orang pengen besar di hadapan orang lain. Saudara, ada satu pengalaman yang men-trigger saya berpikir. Agak sedikit jorok, tapi ya nggak terlalu sih. Gitu ya. Jadi pada waktu kelas 3 SMP, saya study tour, naik bus bersama teman-teman, lalu malam-malam itu teriak, mau pipis, yang cowok-cowok. Busnya itu tidak ada kamar mandi, saudara. Berhenti, guru mengatakan, ya anak-anak yang pria yang mau pipis silakan turun. Wah, semuanya turun, yang pria-pria. Saya juga lihat-lihat gitu ya, saya sedang tidak kebelet, saya lihat dari atas. Lalu yang cewek-cewek biasa ya, iri ya. Wah enak ya jadi cowok ya, bisa di sembarang tempat, kita mesti harus tunggu ada pom bensin. Yang cowok-cowok turun, lalu pipis gitu ya. Nah saya kan di jendela, saya lihat apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka kerjakan, saudara? Mereka baris, zaman itu kan nggak ada handphone, nggak ada apa, nggak ada hiburan, saudara. Mereka baris, ya jejer-jejer situ, lalu pipis, lalu mereka ngadu, yuk siapa yang paling jauh menang. Maka ada yang dengan kekuatan, wah ya cuma segitu, hahaha, noob gitu kan ya. Wah ada yang panjang, lalu kemudian mereka naik dengan bangga, saya menang, saya juaranya. Saya lihat gitu kayak begini juga dilombain gitu ya. Manusia ya kalau mau besar di hadapan siapapun, apapun dibikin gitu ya. Supaya apa? Saya lebih hebat dari kamu. Itu kompetisi tidak berguna, ada kompetisi yang berguna, ada kompetisi yang tidak mutu, saudara gitu. Nah ini karena apa? Karena besarnya mau sekedar saya mau lebih besar dari kamu. Saya ngajar di satu sekolah, lewat ruang tunggu orang tua. Saudara. Itu orang tua murid lagi ngobrol gitu ya. Terus saya kan ngobrol sama satpam dan sebagainya, orang tua murid yang pertama ngomong, anak saya itu kuliah di Universitas A, dia IP-nya 4. Orang tua yang kedua, mami kedua bilang, hah itu ya, universitas anakmu itu ya, tidak usah belajar juga IP-nya 4. Anak saya dong, dia itu masuk universitas itu gak sembarangan, dia betul-betul 4, itu kalau gak jago gak bisa. Mami yang pertama tadi langsung menjawab, anak saya juga juara balet. Terus kemudian dia bilang, di kompetisi apa? Itu mah kompetisi bikinan sendiri, semua bisa jadi balet. By the way, kamu sekolah di sekolah balet mana sih? Itu mah sekolah balet murahan. Saya dengerin begitu ya, ya ampun mami gitu kan ya. Tinggal ngomong puji Tuhan aja, apa susahnya sih gitu kan ya. Semua juga mau dikompetisiin. Kalau anakmu hebat ya udah gitu kan ya. Anak orang lain hebat kenapa gitu. Memang kamu rugi gitu kan ya. Saingan juga enggak gitu. Jadi orang yang hilang fokus, orang yang hilang fokus akan kemuliaan Allah. Orang yang hilang fokus bahwa saya mau besar di hadapan Tuhan. Maka akhirnya dia akan tersesat di tempat yang lain. Kemarin dibilang kan, buka bersama menjadi ajang pamer. Ya kita juga punya versi sendiri-sendiri, saudara. Apa? Misalnya, Sincia menjadi ajang pamer kesuksesan, gitu kan ya. Ada yang kemarin di Jogja saya baca ada persewaan iPhone. Ya kan? Jadi sewa dulu, alasannya kameranya bagus untuk mengabadikan momen yang penting. Tapi kan sebetulnya, orang datang gitu ya, nggak mau dihina, naiknya kendaraan apa, ada persewaan tas katanya dan sebagainya. Setelah kita mau besar di hadapan siapa gitu? Kita besar bukan di hadapan manusia, kita harus mengejar besar
di hadapan Tuhan. Dan ketika itu kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa menerima fakta kalau seandainya Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang relatif biasa dibanding teman-teman sekitar kita. Ya, saudara bisa jadi extraordinary dengan lingkungan yang tepat ya. Ya, jadi ketika saudara misalnya terpelajar di tengah-tengah orang yang kurang terpelajar, ya saudara kan jadi wah unggul sekali gitu. Tapi kan ada saatnya di mana saudara dan saya terpelajar di tengah-tengah orang yang lebih terpelajar. Jadi kita jadi orang biasa gitu. Nah, kalau kita memikirkan keunikan, uniqueness itu di dalam sekedar masalah saya banding dengan yang lain, kita akan habis di situ. Tetapi kalau kita memikirkan uniqueness dengan menggumulkan, Tuhan, engkau mau saya lakukan apa? Ini namanya calling dalam doktrin Kristen. Maka kita tidak akan kehilangan arah. Kita bukan sekedar mencari apa yang orang lain lakukan, saya lakukan yang beda, bukan itu saudara. Supaya saya menjadi yang terbaik di situ. Ada orang kumpul-kumpul, semuanya pinter, tapi saya paling pinter nyanyi. Tengah-tengah orang pinter nyanyi, semuanya pinter nyanyi, saya bisa Mandarin. Tengah-tengah guru Mandarin, kamu bisa Mandarin semua, tapi saya bisa main piano. Tengah-tengah guru piano, saya mah bisa, ya saya bisa ngeles gitu. Ya, apapun, pokoknya yang penting beda dengan yang lain. Bukan seperti itu, bukan saudara. Tetapi untuk menjadi unik, kita tidak boleh kehilangan arah. Kita justru mengatakan, Tuhan saya ingin besar di hadapan-Mu. Dan keunikan saya justru muncul, bukan sekedar banding dengan yang lain. Tapi menggali apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Dan ketika kita menjalankan itu, maka kita akan menjadi unik. Saudara sekalian, mungkin kita bisa menerima bahwa kita dipanggil di tengah-tengah orang seolah-olah kita biasa, meskipun kita sebetulnya unik. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa menerima kalau anak kita juga biasa. Aku biasa, anakku luar biasa. Itu kan mamanya Yakobus dan Yohanes. Yesus, nanti anakku boleh nggak satu duduk sebelah kiri, duduk sebelah kanan. Aku mungkin biasa, anakku ini loh extraordinary. Jangan anggap remeh anakku. Anakku ini spesial, dia lain dari yang lain. Ketika guru piano mengatakan, anakmu biasa aja, nggak terlalu berbakat. Loh ini jago loh, ini jago. Aku nggak bisa, dia bisa loh. Ada satu orang bapak mengatakan sama saya, anak saya itu punya bakat luar biasa dalam dunia IT. Oh iya pak, maksudnya gimana? Iya dia SD, dia bisa buka komputer sendiri, saya nggak bisa. Ya, kayaknya bapak yang perlu update ya gitu ya. Mungkin anaknya enggak tentu dia bisa loh Pak, dia bisa nyalain. Saya tuh dulu waktu sudah gede belajar mouse itu sudah lulus tuh belajar mouse belum bisa. Dia SD udah bisa pakai mouse. Ada yang bilang anak saya TK udah bisa buka handphone dan sebagainya. Dia jenius IT. Kayaknya enggak begitu deh gitu ya. Tapi ketika kita mengatakan enggak, kayaknya anakmu biasa. Wah, apa kau katakan? Manusia super unggul seperti ini kau bilang biasa? Kita gak siap saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kita treat anak kita seperti artis atau super genius. Gimana gak stres dia saudara? Gimana gak stres? Tuntutannya menakutkan. Papa bisnis punya 5 perusahaan, kamu 15. Karena kamu spesial. Gak tentu saudara. Gak tentu. Mari kita menjadi besar di hadapan Allah, bukan menjadi besar di hadapan manusia. Ini bagian pertama, saudara. Sekarang kita lihat bagian kedua, ayat 38-40. Yesus tidak menegur akan ambisi mereka, tetapi Yesus mengatakan, kamu punya ambisi yang kurang besar. Oke, sekarang kamu mau ambisi yang benar, yaitu besar di hadapan Allah. Pertanyaannya bukan sekedar punya ambisi atau tidak punya ambisi, tapi apakah kamu siap bayar harga untuk menerima kemuliaan itu? Pertanyaannya adalah, kamu siap tidak minum cawan yang harus kuminum? Dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Siap tidak melewati jalan salib ini? Siap tidak melewati jalan penderitaan ini? Ada prosesnya. Di dalam pengajaran Kristen kita semua mau mahkota. Tetapi Yesus ingatkan, mahkota itu harus lewat salib. Mahkota itu harus lewat penderitaan. Mahkota itu harus lewat proses dan itu harus dialami oleh semua orang Kristen.
Harus, saudara. Jadi mereka naif mengatakan, ya saya bisa guru, saya mau. Yesus mengatakan apa? Memang kamu akan mendapatkannya. Memang betul bukan saudara? Yakobus rasul yang mati paling pertama kan untuk Tuhan. Yohanes mati paling belakangan dalam pembuangan. Jadi baik Yakobus maupun Yohanes betul-betul minum cawan itu. Betul-betul ikut penderitaan Kristus. Betul-betul mengalami sengsara seperti Yesus. Satu di awal, satu di akhir. Nah, jadi Yesus mempersiapkan hati mereka. Kamu mau menerima mahkota. Tapi di dalam ajaran Yesus, orang yang mendapatkan mahkota harus lewat salib. Maka kita sebagai komunitas GRII, kita harus menyadari kita dipanggil untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah. Tetapi kita juga menyadari bahwa kita harus diproses lewat salib. Mari kita menghadapi kesulitan bersama. Mari kita bergumul bersama. Mari kita menangis bersama. Bahkan kita gagal bersama. Tidak ada jalur cepat menuju kemuliaan. Kemuliaan ini tidak bisa dibeli. Tidak bisa karena koneksi. Tetapi harus dialami. Keringat, air mata, darah. Menjadi sesuatu yang kita bayarkan. Tidak ada VIP person dalam kerajaan Allah. Saudara, dan seberapa dekat kita dengan Yesus? Pertanyaan itu begitu penting. Seberapa dekat kita sehingga kasih itu bertumbuh? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena ketika kasih itu mulai bertumbuh, maka kita akan rela menderita bagi Dia. Tanpa cinta dan tanpa relasi, saudara mungkin akan mengatakan, Pak, ini di dalam persiapan Prapaskah. Kenapa saya harus menderita bagi Yesus? Kenapa saya harus susah bagi Dia? Saudara-saudara tidak mungkin mau susah bagi orang yang tidak saudara kenal. Orang yang saudara kenal tapi tidak ada relasi, Anda juga tidak mau susah. Tetapi orang yang Anda cintai, tentu saja Anda tidak akan bisa diam. Anda akan menyalahkan diri Anda kalau Anda senang sementara orang itu susah. Tidak bisa, saudara. Dan bagi Anda, orang yang sedang jatuh cinta, berkorban itu satu kehormatan. Berkorban itu kehormatan, saudara. Berkorban itu tanda cinta dan ikatan. Ibu mana yang tidak akan rela? Saya pernah mengalami ada jemaat yang anaknya membutuhkan donor liver. Kalau itu anak orang lain kita mikir, bukan saudara. Tapi karena anak sendiri, ndak papanya, ndak mamanya rebutan siapa yang mau diambil. Akhirnya konsultasi mencari yang terbaik seperti apa secara objektif. Tetapi ketika saya melihat papa dan mama rebutan untuk memberikan bagian daripada diri mereka. Karena itu mempunyai efek samping kesehatan tentunya pada waktu itu. Tetapi papa mamanya rela asal buat anak saya berikan. Saya masih ingat kisah ketika ada seorang jemaat membutuhkan donor ginjal, saudara. Anak-anaknya rebutan, saudara. Ginjal saya saja, pakai ginjal saya saja. Nanti setelah ginjal diambil, kemampuan kamu berkurang setengahnya, kamu tidak bisa aktif seperti dulu. Bagaimana? Tidak apa-apa, itu papa saya sendiri. Rebutan, saudara, ginjal siapa yang mau dipakai. Kenapa? Papanya, saudara. Dan anak itu rela, anak itu bangga bisa menunjukkan cinta kasih baktinya kepada orang tua. Ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya sedang di rumah sakit? Saudara pernah ketemu ada ibu anaknya di opname rumah sakit terus bilang, kita liburan lebaran kemana ya? Anakku lagi sakit, kan ada suster. Oh iya ya. Yuk kita pergi jalan-jalan yuk ke Labuan Bajo. Ya kita ke sana yuk. Ya, terus kita bilang sama anak, "Nak, nanti kalau apa bel suster ya. Bye-bye," gitu ya. Ma. Ya nanti apa-apa WA call. Kayak nggak ada aja WA call gitu. Nggak ada ibu kayak begitu, saudara. Saya mau pergi ya. Nggak, ini anak saya sedang sakit. Maka mama itu dengan cinta kasih ikut susah pada waktu anaknya susah. Seberapa dekat relasimu dengan Yesus? Maka ketika kita berelasi dengan Tuhan, ketika Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang memikul salib. Oh ya Tuhan, saya mau. Kenapa? Karena aku mengasihimu Yesus. Dan aku mau besar di hadapanmu. Maka inilah jalan yang harus aku lakukan.
Saudara sekalian, maka ketika kita masuk melayani Yesus, kita begitu dekat dengan Yesus, sehingga Yesus tercermin dalam hidup kita. Waktu engkau disalah mengerti, engkau rela. Tuhan, sekarang aku disalah mengerti seperti engkau disalah mengerti. Tuhan, aku melayani sampai kelelahan. Aku melayani sampai lemah tubuh, terkuras emosi, menangis bersama orang yang menangis. Aku menjadi cemas, aku khawatir akan kondisi yang lain. Aku tertekan karena ancaman musuh. Ada saatnya aku putus asa waktu pekerjaanmu dihambat. Aku berduka waktu kehilangan. Aku menahan diri waktu bersama orang yang sulit. Aku belajar tabah waktu menghadapi kesulitan dalam waktu yang panjang. Aku belajar menerima waktu difitnah. Belajar besar hati waktu menerima cacian dan ketidakpuasan. Aku mau menjadi murid-Mu dan kiranya kemuliaan-Mu dipancarkan dalam diriku. Kita mau menjadi murid Yesus tetapi kemuliaannya versi dunia, saudara. Kemuliaan instan tanpa salib. Yesus mengajarkan mahkota lewat salib. Maka ketika Yesus bicara, anak manusia akan menderita begini, Petrus mengatakan, jangan sampai kiranya hal itu terjadi padamu ya guru. Dan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Itu pikiran setan, saudara. Mahkota tanpa salib. Dan bukankah zaman sekarang setan-setan itu datang mengajarkan kepada kita banyak hal, mahkota-mahkota tanpa salib. Saudara sekalian, ada satu artikel yang saya baca mengenai pendidikan di Amerika yang begitu ketakutan anaknya trauma. Sampai dikatakan pendidikan di Amerika kehilangan dua hal yang penting, yaitu pendidikan kematian dan duka cita. Justru pendidikan mengenai kematian dan duka cita mempunyai satu self-regulasi yang penting diajarkan sejak mereka kecil. Melihat fakta kematian, melihat kehilangan, melihat duka cita, melihat ada tekanan, perlu diajarkan untuk bagaimana mereka bisa hidup di tengah-tengah situasi seperti itu. Justru perlu didampingi dengan cinta kasih, diberikan kekuatan waktu menghadapi tema-tema seperti itu. Saudara sekalian, dalam psikologi pop kontemporer yang gembar-gembor mengenai kesehatan jiwa, ironinya adalah menghasilkan generasi yang bermasalah di dalam kesehatan jiwanya. Kenapa saudara? Tanpa salib. Teknik belajar tanpa salib. Cara membaca cepat, memahami konsep dengan tepat. Belajar tanpa salib. Fun learning. Iya saudara-saudara sekalian, belajar itu ada fun-nya. Tapi kalau saudara sudah baca filsafat sejarah Hegel, sampai bab keberapa saudara akan sadar ini tidak fun. Ini butuh kerja keras. Ini butuh konsentrasi. Ini butuh konsistensi. Ini butuh bayar harga. Belajar apapun saudara. Ada unsur fun-nya. Tetapi ada unsur kepala mau meledak. Pasti ada. Kalau orang hanya mau belajar fun-fun aja, belajar aja semua teori introduction. Pasti fun. Tapi begitu sudah mulai masuk yang susah, ya enggak fun saudara. Apalagi kalau ujiannya menuntut. Belajar ilmu bedah. Wah ilmu bedah itu fun loh. Pegang pisau, bedah-bedah. Iya asik banget gitu. Tidak ada kayak begitu saudara. Jadi bagaimana belajar dengan cepat. Saya pernah lihat ada satu iklan saudara ya. 1 minggu belajar Alkitab. Cepat. Menguasai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam seminggu. Wah luar biasa gitu ya. Luar biasa bohongnya gitu ya. 1 minggu belajar Alkitab tanpa susah dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak bakal mungkin saudara yang baca Alkitab tiap hari bertahun-tahun juga belum menguasai kok. Ini 1 minggu gimana caranya? Pasti banyak bohongnya. Tidak bisa kayak begitu. Orang kuliah teologi bertahun-tahun, ada yang kuliah teologi sampai S1, S2, S3, 10 tahun juga masih rasa tidak tahu apa-apa kok. Saudara lihat ya, bagaimana dunia mengajarkan bagaimana belajar tanpa salib, bekerja tanpa salib. Bekerja tanpa salib, bagaimana kerja nyaman, tidak usah susah-susah, kaya. Nah itu yang diajarkan oleh dunia, saudara. Menjadi pemimpin, tanpa harus jadi pengikut. Menjadi tuan, tidak pernah jadi hamba. Menjadi penguasa, tanpa menjadi pelayan. Tidak heran, kita jauh dari mahkota kemuliaan itu. Hidup rohani kita juga demikian, saudara.
Hidup rohani kita begitu tidak ada resiko. Gereja itu adalah wilayah tanpa resiko. Wilayah anti trauma, wilayah anti apapun semuanya itu. Seputar lingkungan berpeluk-pelukan seperti Teletubbies. Ya, penuh senyum, cemerlang, gigi putih menyala di mana-mana. Satu lingkungan yang penuh dengan pujian dan penguatan. Hidup rohani kita itu seputar doa makan dan pergumulan, ke gereja apa tidak, atau mungkin mandi atau tidak sebelum ke gereja. Ya seputar itu aja saudara, pergumulan orang Kristen kan. Doa makan, doa apa enggak? Saat teduh apa enggak? Ayo saat teduhnya bolong-bolong. Ya isinya seputar itu saudara. Apakah kita belajar kecewa? Belajar kecewa saudara. Berharap dan kecewa. Dan belajar berharap lagi. Karena kita juga mengecewakan yang lain. Karena kita juga mengecewakan yang lain. Siapa di sini saudara yang merasa sangat dikecewakan dan Anda tidak pernah mengecewakan yang lain? Saya dikecewakan oleh lingkungan. Anaknya bilang, mama juga kecewakan saya gitu. Saya korban, saya begini. Anaknya bilang, kamu juga ngecewain mama. Gitu. Jadi kita ini belajar loh saudara. Kita belajar kecewa dan kita belajar bagaimana bertumbuh karena sudah mengecewakan yang lain. Belajar disalahpahami. Belajar disalahpahami. Karena kita juga seringkali salah paham terhadap orang lain. Kekristenan kita akan bertumbuh ketika kita belajar menerima, disakiti. Karena kita juga sengaja atau tidak menyakiti yang lain. Belajar dituntut. Karena berapa sering kita hidup menuntut yang lain. Belajar menggembalakan. Karena kita pun digembalakan. Belajar berpikir mengembangkan pekerjaan Tuhan. Belajar bertarung dengan musuh-musuh Tuhan. Mari kita melangkah saudara. Mari hidup kekristenan kita bukan seputar doa makan, doa tidur. Dan pergumulan mandi atau tidak sebelum ke gereja. Dan bagian yang ketiga saudara. Bagian pertama tadi kita bicara mengenai ambisi yang terlalu kecil. Bagian kedua kita bicara mengenai mahkota harus lewat salib. Dan bagian yang ketiga, ayat 42 sampai 45. Yesus bicara mengenai konsep pelayanan mengikut Dia. Saudara, apa itu seorang pelayan? Apa itu menjadi terkemuka? Banyak orang berpikir melayani itu adalah seperti raja yang turun, lalu kemudian dia memerintah, dia kemudian dituruti, ditaati. Yesus mengatakan tidak demikian. Bukan seperti itu imajinasi dalam pelayanan. Itu sebabnya engkau bilang, aku mau di sebelah kanan, aku mau di sebelah kiri. Bukan itu. Yang kau pikirkan adalah bagaimana bersiap untuk melayani yang lain. Inilah pelayanan dalam kerajaan Allah. Inilah besar dalam kerajaan Allah. Saudara, mari kita lihat 1 Korintus 4 ayat 9. 1 Korintus 4 ayat 9. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Ini bagaimana Paulus melihat dirinya sebagai pelayan. Dia mengatakan tempat kami adalah paling rendah. Tempat kami adalah orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Nah jadi saudara konteksnya, Paulus itu melihat favoritisme di 1 Korintus ya. Di gereja Korintus. Ada sebagian orang yang mengatakan, saya ini Kristen versi Kefas, versi Petrus, kami ini yang ortodoks, yang asli. Yang lain di luar Kefas itu sekunder, tidak penting. Ada sekelompok orang yang mengatakan, enggak, saya ini pengikut Apolos, khotbahnya itu intelektual. Kami ini orang-orang Kristen yang sangat mengerti tradisi filsafat Yunani dan kemudian combine dengan dunia, dengan iman Kristen dan sebagainya. Lalu dia mengatakan, enggak, kami ini adalah Kristen yang lebih memberitakan Injil, missionary. Kami ini pengikut Paulus. Paulus mengatakan, ini apa-apaan ini kalian? Mengatakan kalian itu besar, lebih dari yang lain. Saya Paulus belum pernah mati buat kamu. Apolos belum pernah disalib buat kamu. Petrus tidak pernah menebus dosamu. Kita ini semuanya adalah murid-murid Yesus. Kita ini adalah hasil dari penebusan Yesus Kristus. Saudara sekalian,
Maka Paulus mengatakan, kamu tahu nggak, saya itu seperti apa di dalam hadapan kerajaan Allah? Saya ini seperti orang yang dipamerkan. Jadi kalau ada jenderal Romawi menang, saudara, maka barisan depan itu jenderal Romawi yang menang itu, diarak paling depan. Wah, semua orang tepuk tangan, saudara. Barisan kedua adalah keluarga daripada pemenang, kerabat, lalu kemudian prajurit-prajurit bagian kedua. Lalu kemudian saudara sekalian, setelah itu di bagian belakang itu adalah para tawanan. Tawanan ini adalah orang-orang yang kalah perang yang akan kemungkinan dihukum mati. Jadi ketika baris pertama datang, wah semua tepuk tangan. Baris kedua datang, tepuk tangan juga, keluarga pahlawan. Baris ketiga, orang apa? Orang hukuman mati. Dan tepat ketika yang ketiga datang, Paulus mengatakan, itu aku, itu aku, itu aku. Itu aku, orang yang di belakang. Orang yang dihukum mati. Paulus tidak menganggap dirinya sebagai orang yang harus dihormati oleh semua orang. Bukan itu sikap pelayan, saudara. Yang dipikir adalah bagaimana saya bisa melayani Tuhan, melayani yang lain. Saya mau dianggap orang paling belakang. Saya dianggap sebagai mereka yang terhukum. Tidak dihargai oleh dunia, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu aku. Aku adalah orang yang terhina, berlumuran lumpur, penuh luka, dijarah. Itulah kami. Itulah tempat kami. Kami bukan orang yang harus mendapat exposure, popularitas, kebanggaan karena prestasi pelayanan. Bukan. Bukan itu mengukur kebesaran kita. Tapi bagaimana saya melayani di hadapan Allah. Bagaimana saya merendahkan diri, mengasihi yang lain. Itulah tempat pelayanan. Yesus mengatakan, saudara sekalian, kamu harus berbeda dengan orang-orang dunia. Pemerintah-pemerintah memerintah kamu dengan tangan besi, dengan pedang, dengan kekerasan. Pakai teror, pakai kekerasan untuk membuat orang takluk. Pakai cara itu, saudara, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelayan. Servant leadership itu diajarkan oleh Yesus. Ketika diadaptasi oleh Walmart, apa bedanya? Walmart juga servant leadership. Servant leadership Walmart tujuannya adalah menyenangkan konsumen. Servant leadership dari Yesus sama-sama melayani orang, tetapi menyenangkan Tuhan. Dan meskipun berusaha untuk menyenangkan orang yang dilayani, ada saatnya juga mendidik orang yang dilayani. Karena orang yang dilayani bukan tujuan. Ini perbedaan antara supermarket menerapkan servant leadership dengan apa yang Yesus ajarkan. Pemimpin itu harus menjadi pelayan. Kalau bangsa-bangsa menundukkan pakai teror, pakai kekerasan. Zaman sekarang kan begitu, saudara. Bagaimana supaya orang taat pada pemerintah? Pakai teror, pakai kekerasan. Rakyatnya pakai kekerasan. Premanya enggak pakai kekerasan, dipelihara. Itu celakanya negara seperti itu, saudara. Satu negara harus membangkitkan rasa takut kepada yang tepat. Negara harus menjadi teror bagi kejahatan. Negara harus menjadi pengayom bagi rakyat. Kalau kebalik celaka. Negara menjadi teror bagi rakyat. Menjadi pengayom bagi penjahat-penjahat. Celaka luar biasa. Nah, saudara sekalian, maka teror dan kekerasan adalah cara untuk mendidik, cara untuk mendapatkan dominasi, cara untuk mendapatkan wibawa di dalam dunia ini. Apakah di sini masih ada papa dan mama yang mau memimpin keluarganya dengan cara teror dan kekerasan? Saya nanti kalau punya anak gampang, pokoknya asal belajar teriak, anak akan taat. Tidak bisa, saudara. Itu bukan cara Alkitab. Saya akan memimpin perusahaan. Caranya adalah kalau saya teriak, semua anak buah akan taat sama saya. Bukan begitu caranya. Saya menjadi pemimpin pemerintahan. Pokoknya selama saya berani menekan, saya tegas, semuanya akan taat sama saya. Bukan begitu. Yesus mengajarkan keteladanan. Yesus mengajarkan pelayanan. Yesus mengajarkan menjadi seorang martir. Jiwa martir adalah jiwa yang berkorban. Saya masih ingat Pendeta Stephen Tong mengatakan, yang dibutuhkan oleh dunia ini bukan sekedar orang pintar.
yang dibutuhkan dunia ini bukan sekedar strategi yang canggih. Yang dibutuhkan oleh dunia ini adalah orang yang meneladani Kristus, yang punya jiwa korban, yang punya jiwa martir. Karena sebuah visi tanpa pengorbanan, itu namanya mimpi. Saudara-saudara sekalian, kita punya visi Indonesia emas. Kalau tidak ada yang berani berkorban, tidak ada yang punya jiwa martir, maka itu menjadi mimpi Indonesia emas. Itu bukan visi, itu mimpi. Maka jikalau visi sudah ada, maka harus ada semangat berkorban, harus ada jiwa martir. Saudara-saudara sekalian, jikalau saudara mau untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, siapa yang jadi martir? Siapa yang mau korban? Keluargaku bermasalah. Oke, kalau tidak ada yang mau ngalah, tidak akan ada yang perbaikan. Setidaknya saya yang mau jadi martir. Satu orang anak bilang, papaku begini, mamaku begini. Terus aku mesti gimana? Nah, papamu tidak benar, kamu bilang. Mamamu tidak benar. Terus kamu juga tidak benar. Mulai dari mana dong? Papamu ketemu saya bisa enggak? Tidak bisa, tidak bakal mau Pak Ivan. Mamamu ketemu saya bisa enggak? Tidak bisa, tidak mau. Nah terus gimana? Sekarang yang ketemu saya siapa? Ya aku Pak Ivan. Berarti kamu tanda kutip bisa lebih sadar masalah ini daripada papa mamamu. Iya. Papa mamamu mau berubah enggak? Enggak mau mereka. Kamu mau berubah enggak? Mau. Nah, jadi mulai dari siapa? Enggak tahu Pak Ivan, masih belum ngeh gitu ya. Gini. Keluargamu bermasalah. Papamu gimana? Ya nggak benar Pak Ivan. Mau berubah nggak? Nggak mau gitu. Mama bermasalah nggak? Bermasalah Pak Ivan. Mau berubah nggak? Nggak mau gitu. Kamu bermasalah nggak? Ya tapi kan aku mau berubah. Nah kamu mau berubah kan gitu. Jadi mulai dari mana? Ya tapi kalau aku yang berubah kan aku dirujak Pak Ivan. Betul gitu. Enak aja, saya suruh benar sendiri, yang lain nggak benar gitu. Iya benar. Kamu tepat mengerti itu, ya itu poinnya. Kalau kamu terus-menerus kemudian mengatakan, ya sudah, kita rusak semuanya, tidak akan pernah ada kemajuan. Tapi berbahagialah orang yang mengatakan, mama, papa, saya mendoakan dan saya percaya Tuhan itu hidup dan mendengar doa saya. Saya tidak mau kalah, saya tidak mau menyerah dengan kejahatan, karena itu firman Tuhan, jangan kalah oleh kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Maka saya akan masuk ke dalam keluarga, menjadi pelayan, menjadi martir, menjadi korban. Aku akan sedih, aku akan menangis, aku akan stres. Kuatkan aku ya Tuhan. Karena kalau kita sudah mendengar semua yang Yesus katakan, melayani itu impossible. Melayani itu bukan natural. Melayani itu supranatural. Kita perlu iman, dan iman itu bukan hasil karya kita. Iman itu pemberian Tuhan. Saudara kalau sudah punya iman, tidak akan sulit menghadapi semua kesulitan itu. Dan itu yang kita minta, saudara, dari atas. Saya tutup dengan sebuah cerita, saudara. Tuhan, aku mau menjadi korban itu. Saya mau kemuliaan-Mu. Saya tahu itu sulit. Tapi tadi dikatakan kalau ada iman, saya bisa menghadapinya dengan sukacita. Saya kuat karena dikuatkan. Tapi saya sekarang tidak tahu apakah saya kuat menghadapinya. Kalau sekarang saya terjun pelayanan menerima salib itu, saya tidak kuat. Bagaimana saya yakin bahwa saya kuat? Ada satu orang, saudara, yang nantinya akan menjadi satu orang yang berkorban bagi Tuhan. Gadis ini mendengar kisah bahwa ada orang-orang yang jadi martir, dianiaya bagi Tuhan. Dia gemetar, dia takut. Lalu kemudian dia ketemu papanya. Dan dia tanya sama papanya, Papa, aku sudah dengar cerita ada orang-orang yang setia sama Tuhan Yesus. Dia dianiaya tapi tidak menyangkal Yesus. Papa, aku juga kepengen, tapi aku ini penakut. Kalau aku sekarang diuji kayak begitu, aku pasti menyangkal Yesus. Gimana Papa punya kekuatan kayak mereka? Supaya pada waktu saya menghadapi kesulitan, saya tidak mundur. Saya ada kekuatan dari Tuhan, tapi saya merasa tidak ada. Lalu Papa bilang, anakku, apakah kamu
sudah Papa kasih uang 3 bulan sebelum kamu study tour? Enggak, Papa enggak kasih uang 3 bulan sebelumnya. Apakah Papa kasih uang 2 bulan sebelum kamu pergi study tour? Tidak, Papa. Papa tidak kasih saya uang 2 bulan. Apakah Papa kasih kamu uang 1 bulan sebelum kamu pergi study tour? Tidak, Papa tidak kasih. Kapan Papa kasih? Waktu saya pergi study tour, Papa. Anakku, sekarang mungkin Tuhan belum kasih kekuatan itu. Tapi pada waktu kamu mengalaminya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tepat saat kamu pergi study tour, waktu kamu butuh, Papa berikan padamu. Demikian Tuhan kita itu setia. Dia akan memberikan kekuatan. Dan gadis itu masuk kamp konsentrasi Nazi. Dianiaya begitu rupa, bertahan, menang, dan menjadi penghiburan bagi banyak orang. Demikian dengan kita, saudara, menyiapkan hati, menuju kepada Prapaskah. Mari kita memikirkan, Tuhan, ambisiku cukup besarkah melihat ingin besar di hadapan Allah bukan manusia? Apakah aku sudah rela untuk mengejar kemuliaan-Mu itu? Dan rela untuk melewati salib? Dan yang ketiga, kita berdoa, Tuhan tolong saya menjadi besar dengan belajar melayani yang paling kecil. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mempelajari bagian kitab suci yang menjadi ciri khas daripada kekristenan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada kami. Seringkali kami mau menghindari salib untuk mendapatkan mahkota. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kami harus melewati proses di mana setiap kami harus melewati kesulitan-kesulitan, bukan demi kesulitan itu sendiri. Karena di belakang kesulitan itu ada mahkota yang Tuhan akan berikan pada kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau, untuk belajar, bertumbuh, memahami dunia ini, seperti yang Kau firmankan. Tolong kami untuk lepas dari godaan kemuliaan yang semu, untuk mencari kemuliaan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.